Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi arsalahu rabbuna rahmatan linnasi ajma'in. Nusalli wa nusallimu ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita diberikan kembali oleh Allah kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan di hari ini. Semoga seluruh aktivitas kita sampai hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga turut berdoa semoga sampai di Kamis siang ini saudara-saudari kita yang belum mendapat atau mengambil hidayah Allah untuk berislam dilembutkan hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat, dan mudah-mudahan bersama dengan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Semoga para pelaku maksiat juga bisa bertobat, dilembutkan hatinya, dan mudah-mudahan kembali kepada Allah juga dengan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang sudah berusaha untuk baik, berusaha konsisten istiqamah, karena tantangannya saat ini tidak mudah. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa akan tiba satu masa itu hal-hal yang tidak biasa terjadi. Kadang-kadang orang pagi beriman, siangnya ingkar. Ada yang sore beriman, paginya kufur. Jadi iman dan kufur itu sudah tipis, bahkan seakan-akan jadi mainan saja. Ada orang bahkan yang menukar iman dengan kepentingan dunianya. Ada yang sulit, kata Nabi, satu masa sudah nggak bisa dibedakan lagi keadaan itu. Ya, bahkan maksiat tingkat tinggi pun itu menjadi hal-hal yang lumrah dalam kehidupan. Zina itu bagian dari dosa besar. Ya, bahkan berbagai kemasan-kemasan sekarang itu mendorong pada orang untuk berbuat zina. Ya, lebih daripada itu, dulu orang masih bisa bedakan ini laki-laki, ini perempuan, berhubungan normal. Sekarang orang makin aneh, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, terus berhubungan, ribet amat gitu. Ya. Nanti yang mengandung yang laki-lakinya kan repot. Kan bikin repot banyak orang gitu. Punya persoalan, masuk kemudian ditempatkan di sel, polisinya bingung ini masuk yang mana. Ya. Makanya kalau hidup itu sudah jelas, jangan dibikin susah. Ya, jadi ada hal-hal yang universal, fitrahnya memang begitu. Kalau kita menyalahi, hidupnya susah. Yang repot sudah diri pribadi susah, dan menyusahkan banyak orang, itu yang repot. Karena itu insya Allah ya, kalau kita ikuti Al-Quran itu pasti benar. Walaupun awalnya mungkin kita sulit, karena ada faktor yang menghambat dalam jiwa kita. Tapi kalau sudah terbuka, insya Allah itu akan nikmat untuk dijalani. Tapi yang saya khawatirkan mudah-mudahan bukan arahnya ke sana. Ini yang harus mendapatkan perhatian, dan menurut saya tidak mungkin ya di skup besar seperti Indonesia ini bisa terjadi. Jadi jangan sampai ini mengantarkan pada legalisasi LGBT. Itu yang tidak tepat. Saya baca media baru saat akan sampai ke sini, pengadilan menetapkan yang bersangkutan jadi perempuan. Apa dasarnya gitu? Dan atas penetapan ini ditempatkan di sel perempuan. Jadi kalau nanti seperti ini terjadi, jadi sebuah legalisasi. Kalau orang mau ganti dari laki-laki jadi perempuan, tinggal dia operasi, ganti kelamin, tetapkan pengadilan, tiba-tiba jadi perempuan. Ya rusak nanti kehidupan seperti ini. Ini menyalahi tatanan dasar-dasar kemudian bahkan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita. Saya katakan demikian karena dasar-dasar kenegaraan salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, konsepsi spiritual. Ingat, kita bukan negara agama, tapi nilai agama memberikan spirit pada nilai-nilai kebangsaan. Karena itu ditempatkan di sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang maha
Esa, karena itu mustahil ada agama bertentangan dengan Pancasila. Jadi, kalau ada orang bertanya, kalau Anda suruh milih Pancasila atau agama, itu orang bodoh. Orang bodoh. Karena agama mustahil di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Bahkan rumusan Pancasila pun dirumuskan oleh orang-orang yang beragama. Ya, cuma ada satu yang pernah bertentangan dengan Pancasila dalam sejarah kita, yaitu komunisme. Jadi kalau ada orang kemudian membenturkan agama dengan Pancasila, itu patut diduga orang ini siapa. Nah, ini cara berpikir kita sekarang ini banyak yang membawa pada hal-hal yang tidak tepat. Ini penting saya ingatkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita saat ini. Cara berpikir sudah mulai banyak yang salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang ini keliru dianggap benar, yang tepat dianggap salah. Nah, ini penting untuk mengoreksi diri, sehingga kalau semua diri sudah baik, ke keluarga baik, ke lingkungan baik, kehidupan kita lebih baik, dan pada akhirnya semua wafat. Pada akhirnya semua wafat. Jangan sampai pulang menjadi tidak jelas. Anda lahir jadi laki-laki, masa pulang kepada Allah jadi perempuan? Jangan bikin bingung yang menciptakan gitu. Ya. Itu yang repot tuh. Malaikat kan kalau nanya jelas gitu. Kamu ini laki-laki Asep, kenapa kamu kemudian dikasih kerudung saat wafat pakai mukena? Ya, dan seterusnya. Jadi ini poin-poin ini yang kita coba luruskan. Semoga Allah berkahi kita dan tunjukkan pada nilai-nilai kebaikan. Untuk itu mari kita lanjutkan kajian kita. Masih dalam bab iman, dan dengan iman ini menjadi baik, insya Allah mengalir perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, hadis nomor 12, bab yang ke-6, masih dalam pembahasan tentang kitabul iman, amalan-amalan yang bisa menguatkan iman seseorang. Di pertemuan lalu telah kita bahas bahwa di antara amalan yang menunjuk benarnya iman seorang muslim adalah kemampuan ia menjaga lisan dan tangannya. Jadi jika ada seorang muslim yang baik, muslim yang kuat iman, maka cirinya dia bisa menahan lisannya dari hal yang dilarang oleh Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa menahan tangannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Karena itu saya turunkan di pertemuan lalu, setiap Allah menyebutkan fungsi tubuh termasuk lisan bahkan ke tangan, itu seringkali diungkapkan dengan kalimat iman di awalnya. Ya, qul lil mu'minina ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat-kalimat itu yang digunakan untuk menunjukkan masih ada iman enggak dalam tubuh kita. Karena itu Nabi pernah menegaskan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, di hari akhir, maka jaga lisannya. Katakan yang baik saja di lisannya, kalau tak mampu diam. Kalau tak mampu diam. Kalimat ini dibuka dengan kata iman. Artinya kalau iman masih ada di lisan kita, maka iman ini akan membantu dan mengarahkan lisan untuk berkata yang baik. Di pengertian terbaliknya, kalau ada lisan seseorang gemar berkata yang tidak baik, maka dipertanyakan masihkah ada iman dalam dirinya. Itu poinnya. Saya pernah contohkan di pertemuan lalu Quran surah ke-49 itu. Ayat 11 juga ayat 12. Dibuka dengan iman dulu dan mencakup semua tanpa kalangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman. Disebutkan 68 kali bentuk ini dalam Al-Quran. Masih ingat gak? Iya-nya itu harfun nida untuk memanggil. 361 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha terdiri dari dua kata. Ayun munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau diterjemahkan dengan ilmu nahwunya, maka terjemahnya menjadi begini. Hai semua manusia tanpa kecuali, saya ingatkan ya dengan kuat. Dengan kuat, saya ingatkan betul. Alladzina amanu, pada semua yang beriman tanpa kecuali. Alladzina tanpa batas, ismun mausulun ya yadullu alal jam'il jam'iyah. Huruf sambung konjungsi menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek tanpa batas. 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang penting merasa punya iman. Maka sepanjang Anda merasa punya iman, kata Allah, la yaskhar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan digunakan untuk pandai mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Lisanmu tidak akan mudah digunakan untuk bergibah, gosip dan sebagainya. Jadi digunakan untuk gosip saja sulit lisan orang beriman. Apalagi dipakai bikin acara jadi pelaku gosip. Itu mustahil. Ya, jadi untuk
untuk bicara saja itu sulit. Dan dia berpikirnya begini, karena kalimat iman dirangkaikan dengan hari kiamat, dia akan berpikir ketika lisannya berkata yang tak baik, itu akan dihisab. Makanya nanti di ayat lain, turunan hukumannya turun. Kalau kamu bicarakan keburukan orang lain, nanti resikonya kata Allah, setiap kalimat yang buruk itu akan diciptakan dalam wujud orang yang dibicarakannya. Misal, Anda berbicara tentang sengaja keburukan orang nih, ya, bukan bagian konteks islah, memperbaiki. Karena berbicara tentang keburukan itu nanti ada dua yang diperkenankan. Satu dalam konteks dakwah introspeksi, dalam konteks perbaikan, seperti Allah menyebutkan keburukan Firaun, keburukan Qarun, supaya diambil dari situ pelajarannya, ditinggalkan. Atau yang kedua di mahkamah, ya, ketika dibuka pengadilan ada saksi, kan yang dimintakan kesaksian, mungkin perbuatan buruk yang didakwakan kepada terdakwa. Jadi kalau kaidah ini dipakai dalam persidangan, gak akan kelar sidangnya. Menurut saudara saksi, apa yang Anda saksikan pada orang ini? Saya nggak bisa yang mulia, itu gibah. Gak bisa dipakai. Maka dia boleh bercerita untuk menguatkan bukti bagaimana kemudian keadilan bisa ditegakkan. Itu sah hukumnya. Tapi kalau sengaja dengan maksud yang jelek dibincangkan atau untuk dinikmati saja, maka resikonya akan ada dua. Resiko pertama disebutkan di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia berpotensi jadi masuk golongan muflis, orang bangkrut. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang datang di hari kiamat dengan pahala salat yang rajin pernah ia kerjakan. Dia orang ini menarik, Pak. Bukan cuma fardu, sunnah pun dia rajin kerjakan, rajin salat sunnah. Wasiyamin, nakirah, bentuknya jama', umum, maksudnya luas. Puasa, bukan cuma Ramadan, sunnah dia kerjakan. Wa zakatin, zakat dia lakukan. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Juga dia pernah dan jadi kegiatan rutinitas juga menariknya. Ya, syatama hadza, mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Di lisannya digunakan pada yang kotor. Sudah kemudian dia rajin salat, rajin mencela juga. Ya, rajin ikut ta'lim, rajin nuduh juga. Rajin puasa, rajin berselisih juga. Wa daraba hadza. Bahkan wa qadhafa wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah. Itu rumusannya begini, ini sering saya terangkan. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, atau enggak tanggung-tanggung imamnya yang dicela. Begitu selesai, dasar imam bacaan kepanjangan, saya kan, dan seterusnya. Itu langsung pahala yang didapatkan dari sholat ditransfer otomatis kepada yang dicela. Pindah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda sedang dicela orang, Anda jangan marah dulu. Barangkali itu anugerah pahala yang dipindahkan kepada Anda. Karena kita nggak bisa bebas dari celaan, Pak. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i yang tidak ingin dicela atau ingin bebas dari celaan selama hidupnya, itu berarti orang yang kurang sehat. Orang gila, kata beliau. Karena nggak ada yang bebas dari celaan. Allah dicela oleh orang-orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat tidak, tabi'in bukan, ulama belum. Nggak pengen dicela siapa? Kita orang baik, kita pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Itu sudah otomatis. Ya, celaan itu kalau kita belajar fikihnya, terutama di bab akhlak, kalau Anda melihat dengan hati yang jernih, sebetulnya bukan celaan. Sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang itu yang menetapkan Anda sudah jadi baik sekarang. Anda biasa kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba pengen taklim. Nah, teman Anda ini yang belum ikut, keluarlah kalimat misalnya Soleh, padahal nama Anda David misalnya, ya. Nah, sebetulnya dia bukan ingin mencela Anda. Kalau Anda lihat dengan bab akhlak, masuk dalam kategori misalnya tasawuf, ya Anda lihat, sebetulnya Allah ingin menetapkan pada lisan orang itu, Anda sekarang sudah mulai bergerak pada arah yang soleh. Apalagi kalau sudah makin tinggi, jadi panitia akhirat nih, ya. Kalau ada yang mengatakan pada Anda panitia akhirat, katakan saja, saya cuman humas, itu aja. Tidak lebih, selesai. Nah, kalau ada orang berbuat yang tidak baik, pasti dicela oleh orang baik. Silahkan cek, banyak sekarang hal-hal yang nampak tak baik, maaf, bertebaran di media sosial, apakah jadi berita, jadi tontonan, pasti setiap ada yang tidak baik, Anda akan mencelanya. Orang mabuk, dicela juga kan pada orang yang tidak mabuk. Ya, yang buruk dicela oleh yang baik. Kenapa celaan itu muncul? Untuk meluruskan supaya perbuatan buruk itu tidak diteruskan. Kalau cara melihatnya seperti ini, itu indah hidupnya.
Begitu dicela oleh orang baik, kiai, ustadz mencela Anda misalnya, oh berarti perlu perbaikan. Kalau orang buruk mencela Anda, ada pengakuan. Tapi itu pun tidak harus menjadikan Anda bikin status. Alhamdulillah sudah jadi soleh dalam pandangan Allah misalnya, nggak usah. Bergerak begitu saja. Ya, maka di sini ini bahasan ringan tapi dalam. Coba dalam keseharian hadis yang kemarin selama sebulan kita berjumpa kemarin sudah dipraktekkan belum? Berapa lama dari pertemuan yang lalu sampai sekarang kita menahan lisan kita untuk berkata yang tidak baik? Pada keluarga terdekat kita, tetangga kita, kerabat dekat dan jauh. Berapa lama dari sebulan ini kita bisa menahan tangan kita dari yang tak baik? Bikin status yang tidak jelas, menuliskan komentar yang negatif dan sebagainya. Sekarang kan ke situ, tidak ada beda, bahkan tipis antara lisan dengan tangan sekarang fungsinya. Makanya kata Allah di hari kiamat nanti, lisan yang ditutup, tangan yang bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baik, karena itu, yuk setelah praktek kita masuk pada kategori berikutnya, amalan apa saja yang bisa dipandang menguatkan iman sekaligus menunjuk tingkat parameter keimanan kita di hadapan Allah. Jadi kalau Anda ingin mengaji Sahih Al-Bukhari, masuk dalam Kitabul Iman, maka cara membacanya seperti saya pernah sampaikan di awal jumpa kita, setiap babnya berisi bimbingan cara meningkatkan iman kita. Sekaligus menguji sampai pembahasan itu berapa atau bagaimana tingkat keimanan kita di hadapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya kita bacakan, bab it'amut ta'am minal Islam. Bab tentang penguatan iman berwujud pada berbagi makanan bagian dari ajaran Islam. Maksudnya begini, setiap masuk pada bab berikutnya, karena kita bab besarnya itu bingkainya Kitabul Iman, pembahasan tentang iman, maka setiap subbahasan yang kita akan kaji itu akan terkorelasi dengan bab utama yang ada di atasnya. Jadi kalau saya tuliskan, rumusannya menjadi begini. Bismillah. Ini hadis baru, ambil hari ini. Pembahasan utamanya, bismillah, Kitabul Iman. Ini ya. Kitabul Iman. Pembahasan terkait pada hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas iman sekaligus menjadi ukuran kita untuk berintrospeksi sampai pembahasan itu dikaji sejauh mana tingkat keimanan kita di hadapan Allah dan Rasul. Bukan di hadapan manusia. Ini ukurannya ukuran Allah dan Rasul. Setiap ini nanti punya bab. Pembahasan sekarang babnya berisi tentang pembahasan it'amut ta'am. Ya. Saya mohon izin maaf belum bisa kopi kan. Saya baru terima tamu selesai tadi, sampai ke zuhur, selesai zuhur langsung ke sini. Ya, jadi maafkan saya belum sempat saya kopikan ini, tapi setidaknya nanti Anda bisa ikuti bahasan kita. It'amut ta'am. Ini babnya. Minal Islam. Baik. Lihat sini. Kalau kita baca terjemah saja, di terjemahan, maka bab ini biasanya sering disendirikan, tidak dikaitkan dengan bahasan besarnya. Hanya diterjemahkan it'amut ta'am, berbagi makanan atau memberikan makanan, share makanan, minal Islam, bagian dari hal yang dianjurkan dalam Islam. Kalau Anda ingin terjemahkan dengan baik, maka jangan pisahkan dengan bab asalnya. Maka cara menerjemahkannya, di antara tanda kuatnya iman seseorang, jelas? Di antara tanda kuatnya iman seseorang, maka dia menjalankan hal yang dianjurkan dalam Islam, yaitu gemar berbagi makanan. Jadi kalau ada di antara kita yang sekarang suka share makanan, dapat snack sebagian dibagi, masak sesuatu dibagi dengan tetangga, ya beli sesuatu kadang traktir teman, itu bukan sekedar menunjukkan dia baik, tapi ini menunjukkan ada tingkat keimanan yang diapresiasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kalau di antara kita ada yang gemar berbagi, bahkan share
terkait dengan makanan ya, atau hal-hal yang dikonsumsi dalam kehidupan, itu menunjukkan ada bagian yang dianggap sebagai penguatan iman sekaligus yang dianjurkan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ini bisa dibaca begini. Pembacaannya bisa di antara hal yang bisa melatih kekuatan iman kita adalah salah satunya dengan beramal berbagi. Di orang berbagi itu kalau sering berbagi, itu nanti korelasinya bisa membantu dia untuk menguatkan iman pada dirinya. Semakin Anda sering dan senang berbagi, suka. Ini menunjukkan ketika dia senang berbagi itu ada penguatan iman, latihan untuk menguatkan imannya. Nah, apa dampaknya kalau kita kaitkan dengan korelasi ayat-ayat dalam Al-Quran? Nanti penguatannya akan sampai ke titik yang sangat disanjung oleh Al-Quran. Apa itu? Yuk kita lihat. Bismillah. Masih ingat saya saat di awal? Tidak. Ya, kenapa jadi bengong? Ini kan Islam. Atau pakai alif lam, al-Islam. Al-Islam, kemudian iman. Syarat pertamanya. Sudah? Kemudian dari iman, masih ingat jadi apa? Ihsan. Baik ya. Jadi ke takwa dulu. Ini takwa ada di sini. At-taqwa. Jadi muttaqin atau taqi. Dari sini diturunkan lagi ada ihsan. Sudah? Masih ingat ini? Baik. Jadi ada al-Islam, ada al-iman, ada at-taqwa, ada al-ihsan. Ini batasnya. Kalau sudah ke sini ini ke wilayah para nabi dan rasul. Ya, wilayahnya para nabi dan rasul. Perhatikan. Fokus baik-baik. Sekarang seorang yang sudah berislam, ini pasti menandakan ada iman dalam dirinya kan? Karena syarat berislam itu beriman dulu kan? Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, untuk dia beriman itu menandakan dia beriman, juga melatih kekuatan imannya, maka iman mesti dibuktikan. Tandanya dengan apa? Dengan amal soleh namanya. Ya, amal soleh ini selain menandakan dia punya iman, juga diperintahkan oleh Allah untuk melatih kekuatan iman seseorang saat yang bersamaan. Di begitu Anda kerjakan amal soleh, imannya makin menguat. Saat iman menguat itu sekaligus menandakan Anda dalam posisi sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya seorang beriman? Ingat, masih ingat kaidah ini? Setiap hal yang terkait dengan amalan hati butuh pembuktian. Iman bagian dari amalan hati, dibuktikan oleh anggota tubuh. Setiap yang masuk pada amalan hati maka butuh pembuktian. Itu kaidah dasar. Cinta itu amalan hati, mesti ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Di pernikahan. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang mengatakan aku mencintaimu, jangan pernah dengarkan dulu. Balas oleh Anda, tuliskan cintamu di buku nikah kita. Itu poinnya. Yang aku butuhkan bukan angin surganya, aku butuhkan BPKB-nya. Ya. Buku pernikahan kita berdua, gitu kan? Baik, jadi poinnya itu butuh pembuktian. Iman pun begitu. Karena iman masuk ke dalam hati, Quran surah ke-49 ayat ke-14, maka butuh pembuktian. Apa buktinya engkau beriman? Saya pengen ya Allah, apapun yang engkau perintahkan, saya lakukan. Maka diturunkanlah oleh Allah namanya amal soleh. Al-amalus soleh, jamaknya al-amalus solihat. Ya. Amal soleh ini bentuk tunggalnya, ya. Jamaknya al-amalus solihat. Maka diturunkanlah amal-amal soleh ini untuk melatih iman kita, sekaligus membuktikan kepada Allah kita masih beriman. Maka setiap ada kalimat iman dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Entah kalimatnya langsung amal soleh, atau bentuk jama' amilus solihat, atau detil amalannya ke bawahnya. Maka kita sampaikan misalnya Quran surah ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina iman wa amilus solihat. Ada iman, ada amal soleh. Kemudian yang selanjutnya Anda bertanya detilnya apa? Maka diruntutkanlah kemudian detilnya itu dalam bentuk amalan-amalan. Seperti sholat. Karena itu kalimat sholat ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran bersanding dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jelas sampai sini? Baik. Fokus baik-baik. Amal soleh dibagi kepada dua bagian. Pertama, ada yang terkait dengan ibadah ritual. Kedua, ada yang terkait dengan ibadah sosial. Ibadah ritual sering disebut dengan hablum minallah. Ibadah sosial sering disebut dengan apa? Hablum minannas.
Dua-duanya tidak keluar dari kaidah tadi. Pertama, pembuktian kita beriman. Jadi begitu Allah perintahkan, mana buktinya kau beriman? Ya Allah, engkau perintahkan apapun aku kerjakan. Maka muncul perintah dari Allah, ini kerjakan bentuk ibadah ritual. Salat, ritual. Baik, misalnya puasa, bagian dari ritual kita, menaati perintah Allah. Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada yang sifatnya sosial. Misal, maaf sekali menepati janji, komitmen dengan janji, itu bagian dari ibadah sosial. Surah kelima Al-Maidah ayat pertama dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Kalimat menepati janji, hubungan sosial kita diikat dengan kalimat iman. Karena itu ketika kita kerjakan semua itu, ini menunjukkan kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian terbaliknya saat yang bersamaan, semakin banyak kita mengerjakan amal soleh, maka ini menunjukkan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Karena tadi saya katakan dari awal, saya ingin sampaikan, ketika banyak kita kerjakan amal soleh, banyak, itu apresiasi tertingginya menunjukkan orang ini sedang dekat dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka jadi berita gembira pada dirinya. Ini yang tadi mau saya sampaikan di awal. Apa berita gembiranya? Allah menyebut orang ini sebagai orang yang menerima kabar gembira dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalimat surga pertama dalam Al-Qur'an disandingkan pada kalimat iman dan amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihat amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman, yang imannya mendorong dia untuk mengumpulkan amal saleh. Jadi kalau sudah imannya kuat, wah kalau nggak beramal saleh sehari nggak enak, Pak. Bahkan ada yang semenit gak beramal soleh gak enak. Pokoknya gimana caranya lisan beramal soleh, mata beramal soleh, telinga beramal soleh, semua mesti soleh. Kerjakan. Kalau sudah begini, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang ini. Allah sudah siapkan baginya aneka surga yang bisa dia pilih sesuai dengan amal solehnya. Bahkan nanti puncaknya, ada orang yang sudah menurunkan kurikulum surganya menjadi amal soleh di muka bumi. Dia keluarkan jenis surganya apa yang mau dia tinggali. Misal, saya pengen ke surga Firdaus. Bukan cuma nama, tapi amal soleh yang memasukkan dia ke surga Firdaus diturunkan jadi kurikulum pekerjaan di muka bumi. Itu yang disebutkan misal di Quran surah ke-23. Al-Mu'minun ayat 1-9 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai ke bagian ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada pewaris surga Firdaus, ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada orang ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Jalan. Dia bekerja juga, dia bisnis juga, ada yang diplomat, birokrat, ada yang pedagang, ada yang ustadz, ada yang macam-macam. Cuman kata Allah, dia ini ahli surga Firdaus, cuman sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Dia turunkanlah kurikulum surganya itu jadi amalan kehidupan di buminya. Itu poinnya. Jadi kita ingin masuk pada sebuah kesimpulan. Bab ini dikhususkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bukan ingin sekedar membantu kita untuk menguatkan iman, tapi mengantarkan kita pada harapan tertinggi yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, semua kumpulan dari amalan soleh ini pada akhirnya akan mengerucut pada satu nama yang disebut dengan takwa namanya. Jadi kalau Anda kumpulkan bentuk amal soleh ini, maka puncak amalan soleh ini disebut dengan takwa. Semua puncak sifat kebaikan disebut takwa. Karena itu silahkan cek, hampir semua amal soleh dalam Al-Quran itu kalau nggak diawali maka akan ditutup dengan kalimat takwa. Silahkan. Salat, amalan pertama kita yang wajib tiap hari dibuka dengan kalimat takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sebelum masuk ke 3 kan 2-nya dulu disebutkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu orang takwa. Apa cirinya orang takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas shalah. Puasa. Takwa dulu. Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum haji. Takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197.
Paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Makanya ketika Allah sebutkan ahli surga masuk ke surga, orang takwanya ikut, kalimat takwanya muncul. Ya, silakan cek misalnya, kalimat takwanya muncul. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Siapa yang menghuni surga seluas langit dan bumi, takwanya muncul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Inna lil muttaqin. Muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Jannah itu terkait dengan takwa. Itu muaranya. Jadi kalau Bapak Ibu diminta oleh Allah turunannya, puasa bagian takwa, sholat bagian takwa. Jadi kalau Anda diminta sholat, sebetulnya bukan beban untuk kita, itu mengabulkan harapan kita. Ini kan aneh, Anda minta sesuatu, dikasih oleh Allah jalannya. Kenapa tidak Anda ambil? Anda minta, ya Allah saya pengen ini, kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya, yang salah kan bukan Allahnya. Ya, Anda tanya pada saya, Ustadz, mohon izin Ustadz, saya minta bantuan, mau apa? Saya lapar pengen roti. Baiklah, ini uangnya. Oh enggak Ustadz, saya nggak mau uangnya, saya pengen rotinya aja. Kalau gitu silahkan jalan di belakang. Enggak mau Ustadz, saya langsung ada rotinya ke sini. Kan tetap butuh ikhtiar. Sama, Anda minta, ya Allah saya pengen ke surga. Kata Allah, nih kuncinya, sholat. Ini kuncinya, puasa. Jadi ketika orang sadar dipanggil sholat, supaya bisa memudahkan dia ke surga. Kalau cara berpikir dia seperti ini, indah. Hayya 'alas shalah. Panggilan surga sudah tiba. Kalau sudah begitu kita kejar. Jangankan masuk, belum hadir udah ditanya. Sekarang zuhur dan nanya Isya, kapan Isya ya? Jam berapa? Gitu. Tapi kalau cara seperti itu nggak ada di benak kita, jadi beban nanti semua amalan itu. Beban. Silahkan cek, tadi baru zuhur, pas adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi sih ini? Apalagi? Jadi beban nantinya. Nah, makanya ketika disampaikan seperti itu, cara berpikir kita perbaiki dulu. Maka muncul kitabul iman, melahirkan sifat takwa, dan puncak tertinggi orang takwa itu disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ihsan, orangnya muhsin. Apa itu ihsan? Ditafsir di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in beliau, nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Orang ini senantiasa menjadikan aktivitasnya semua sebagai ibadah karena Allah. Di dasar ihsan yang pertama, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ya saya tanya teman-teman nih yang sedang bekerja, kemudian mengambil jeda istirahat, ngaji di sini, saya tanya, antum selama bekerja itu sudah jadi ibadah atau belum? Hati-hati, jangan-jangan selama ini berangkat gelap, pulang gelap. Ya kalau cuma seperti itu, antum dapat apa untuk akhiratnya? Jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti Anda. Mungkin di tempat yang sama. Kerja tempat yang sama, divisinya sama, gajinya sama. Lantas perbedaan Anda di hadapan Allah apa? Sudah diniatkan ibadah belum? Niatkan dulu. Dengan meniatkan itu, setiap langkahnya dicatat Pak, jadi pahala. Nggak main-main ini. Demi Allah saya katakan, semua ketika mengatakan, ya Allah saya berniat ibadah karenamu. Bismillah. Begitu Anda katakan Bismillahirrahmanirrahim, langkahnya sudah dicatat sebagai ibadah. Dikirimkan malaikat kemudian untuk mengawasi dan meluruskan. Makanya orang yang niatnya ibadah akan diarahkan oleh Allah pada yang baik-baik. Begitu yang haram, ada bisikan di hati, jangan kerjakan itu haram. Karena niatnya itu ada. Begitu terjebak pada perbuatan yang dilarang, ada pencegahan dari dirinya, jangan dekati, itu dilarang. Itu poinnya. Sekarang dari semua apa yang kita kerjakan, sudahkah ada niat ibadah dalam diri kita? Selama belasan tahun, puluhan tahun kita kerjakan. Itu poin, kelihatan seperti sederhana tapi dalam. Nanti saat dalam sakaratul maut akan tampak apa yang telah kita kerjakan. Jadi kebiasaan kita itu tampak. Ya. Kemudian wafat, dikubur, ditampilkan hasil-hasilnya. Kalau Anda nggak percaya, pengen cepat lihat, ya silahkan duluan. Baik, itu satu. Jadi niatkan semua ibadah. Kalau sudah begitu enak hidup nanti. Dan nggak akan banyak kecewa Pak. Nggak akan banyak kecewa Bu ya. Ibu merawat anak itu sudah jadi niat ibadah belum? Berpasangan berumah tangga sudah jadi niat ibadah belum? Ya, kemudian yang terakhir, ihsan dibatasi dengan kalimat seakan-akan engkau merasa selalu diawasi oleh Allah, walaupun engkau tak mampu melihat Allah saat ini. Begitu cara menerjemahkan yang paling mudah. Rasakan diawasi oleh Allah walaupun tak mampu engkau menatapnya saat ini. Jadi kalau sudah begitu, kita enak. Mau bicara yang enggak bagus, Allah melihat, Allah mendengar. Takut kalau bicaranya buruk.
Mau menuliskan sesuatu yang haram, masuk pegang komputer mau tambahkan 0, walaupun tak ada misalnya pengawasnya, supervisornya tidak ada, CCTV tidak ada, tapi Anda merasa Allah mengawasi saya. Maka Anda gugurkan hal yang buruk itu, kembalikan pada yang baik. Maka kalau sudah sampai ke titik itu, berbahagialah karena Anda sudah masuk dalam golongan tingkat yang paling tinggi dari wujud kemanusiaan. Kalau sudah seperti itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, paling minimal akan ditempatkan orang ini kalau wafat dalam keadaan istiqamah, kembali kepada Allah, amalnya betul, di taman surga yang semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah dan diberi kesempatan melihat Allah tanpa hijab di hari kiamat. Itu kombinasi di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Kalimatnya berbunyi begini, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar. Bukan karena masuk surganya. Ya, bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah Rabbnya yang selama ini tak pernah ia lihat. Logikanya begini ya. Anda berpisah dengan anak puluhan tahun pun. Ya. Tiba-tiba bertemu. Kan tak terlukiskan kebahagiaannya. Jerman Barat, Jerman Timur dibuka temboknya, bertemu puluhan tahun gak ketemu. Yang di Palestina sebagian tembok dibuka, orang bertemu, di Gaza ketemu dengan di Mesir. Begitu di blokade puluhan tahun gak jumpa. Begitu ketemu, pelukan, nangis, gembira, luar biasa. Sekarang kita gak pernah lihat Allah yang merawat kita, menyembuhkan saat sakit, mengampuni dosa kita, memaafkan kalau salah, memberikan semua yang kita butuhkan, dan kita gak pernah lihat. Apa antum gak rindu dengan Allah? Mustahil ada orang beriman gak rindu dengan Allah, pasti rindu. Rasulullah kita nggak pernah jumpa, apa nggak rindu dengan Rasulullah? Mustahil. Berapa kali Anda salawat dalam sehari? Berapa kali kita salawat pada Rasulullah? Berapa kali kita memuji Allah, tapi kita nggak pernah menatapnya. Makanya ketika ada golongan seperti ini, gembira luar biasa. Ketika dia masuk surga, dengan semua kerinduannya itu, Allah berikan semua nikmat yang langsung dari Allah seketika. Itu yang disebutkan di Quran, surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Takwanya dulu. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Jadi kalau di Quran surah 75 ayat 22, 23 disebutkan Rabbnya. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Nanti saat masuk surga, Rabbnya yang ngasih semua kenikmatannya. Kalau surga level di bawahnya itu yang ngasih wildanun muhalladun, pelayan-pelayan surga. Ya, kalau yang laki-laki bidadari-bidadari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga. Insyaallah. Tapi kalau masuk ke yang ini, langsung Allah yang berikan tanpa kecuali. Apa yang diinginkan, jadi. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Siapa orang ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dialah orang ihsan saat di dunia. Di orang ihsan itu ketika masuk ke akhirat, selesai. Langsung menatap Allah saat hisab diringankan masuk ke surga, semua nikmat bersumber dari Allah seketika. Apa amalannya saat di muka bumi? Turunkan sampai ayat ke-23-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Pertama, dia sering bangun malam. Ini redaksi Quran. Orang ini kata Allah sedikit tidurnya. Saya sering sampaikan kalau Allah sudah memberikan statement, jangan tambah, jangan kurangi. Maka maknanya akan bergeser. Kata Allah, orang ini sedikit tidurnya. Anda tambahkan sedikit tidur. Nah, ya? Nah, nanti baca sendiri sampai ke bawahnya. Nah, di Kitabul Iman ini sekarang kita akan berlatih amalan-amalan apa yang mampu menguatkan iman sehingga kita mampu mencapai level ihsan ini. Maka amalan yang selanjutnya bab it'amut ta'am, bab berbagi makanan. Yuk kita lihat hadisnya. Tadi baru mukaddimah, sekarang inti bahasanya. Masya Allah, alhamdulillah. Asal sehat aja ya. Saya bacakan dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ya. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abi al-Khair an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Ya, kalau di hadis yang lalu ayyul islami afdal, kalau di sini ayyul islami khair. Nanti kita bahas. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik, rawahul Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Langsung ke ujungnya saja.
untuk rawinya hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Saya pernah terangkan kepada Anda semua tentang beliau, jadi saya tidak perlu ceritakan kembali. Ingat-ingat ya, setiap ada sanad rawinya orangnya baru, maka saya akan sampaikan. Kalau sudah saya bahas, saya tidak sebutkan kembali. Beliau mengisahkan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki tiba kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada bahasanya rajulan sifatnya umum, nggak dikenal. Jadi Amr ibn al-As ini, Abdullah bin Amr ibn al-As, dia nggak kenal siapa orang ini. Ini menunjukkan pengajian Nabi itu didatangi bukan orang-orang yang dekat saja, mungkin ada orang jauh. Ya, jadi ini wajar sifat pengajian itu, ini juga yang datang sekarang, belum tentu semua dari Kelapa Gading semua. Ya, mungkin ada yang dari Jakarta yang sifat lain, ada yang dari Bekasi, mungkin ada yang dari luar kota, bahkan ada yang dari luar provinsi, mungkin terjadi. Ya, tapi yang paling menarik begini, Nabi itu kalau datang orang-orang yang baru, itu selalu kemudian mengenalkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan mengajak untuk memberikan solusi jika ia punya persoalan. Contoh begini, teman-teman, amalan apa yang pertama kali dilakukan saat masuk masjid? Ya? Amalan apa? Bukan, saat masuk masjid yang dilakukan pertama kali melangkahkan kaki ke masjid. Amalannya baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jelas di sini? Baik, sudah masuk masjid, begitu di dalam apa yang dikerjakan? Salat kan? Tahiyatul masjid kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pernah dengar enggak asbab wurudnya? Sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi. Itu kan ada kisahnya. Kisahnya terkait dengan seorang yang berasal dari Ghatafan. Namanya Sulaik. Ya, Sulaik bukan Sule. Sulaik, Sulaikun, ya, Sulaik. Ya. Sulaik al-Ghatafani berasal dari Ghatafan. Ghatafan itu dulu tidak masuk wilayah Madinah sekarang. Bukan dari Madinah. Di Madinah dulu itu, Pak, Ibu, luasnya kurang lebih sekitaran Masjid Nabawi sekarang. Di luar itu sudah bukan. Yathrib itu, Yathrib yang jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu luasnya di sekitaran itu saja, Masjid An-Nabawi sekarang. Sekarang lebih luas lagi kan, masuk dalam distriknya Madinah, masuk wilayah Uhud, masuk wilayah Badar sekarang dan seterusnya. Nah, sekarang saya teruskan dulu. Ini orang datang ke Masjid Nabi. Kemudian dalam riwayat Nabi sedang memberikan tausiah. Ada yang mengatakan Nabi sedang khutbah. Dia masuk. Nah, orang ini karena orang asing masuk ke Masjid Nabi, belum tahu bagaimana adab saat masuk masjid. Yang orang Madinah yang sering ngaji dengan Nabi sudah tahu. Dia masuk, salat dulu, ya, gabung ke pengajian dan seterusnya. Baik, kecuali kalau tak memungkinkan dia, langsung dia duduk di tempat dia kemudian mendapatinya. Nah, ini orang Madinah sudah tahu semua nih. Duduk, salat, merapat, selesai. Orang ini karena tak tahu hadis ini, datang kemudian. Maka apa yang Nabi katakan? Inilah adabnya Nabi. Jadi kalau orang belum tahu sesuatu, pertama bukan dimarahi. Ingat, kalau orang belum tahu, bukan dimarahi, tapi diberitahu. Anda jadi imam, ingin merapatkan saf. Ada yang belum tahu cara merapatkan, jangan dimarahi. Pak, rapatkan Pak safnya Pak. Kok nggak paham juga rapat. Pak, tolong rapatkan safnya supaya lurus. Ini juga sudah lurus kok. Kemarin juga nggak begini-gini amat. Ya, itu kan kemarin Pak, sekarang gini. Kamu ini gimana? Saya udah 10 tahun di sini. Masya Allah. Masjidnya aja baru 5 tahun, dia udah 10 tahun kan. Nah, kalau yang bagian gitu lembut. Nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak mau rapat, Bapak jadi imam, saya makmum. Imam tuh nggak perlu rapat kanan kiri Pak, silahkan sendiri gitu. Pelan-pelan. Nah, itu pelan-pelan sampai jalan. Diberitahu. Yang kedua, kalau ada orang belum tahu dan sifatnya berada di kerumunan banyak orang, maka jangan tunjuk orangnya. Buat sifatnya umum. Makanya saya sering katakan pada Anda, kalau Anda bertanya masalah pribadi, Anda tuliskan, bikin umum kalimatnya. Jangan spesifik. Kalau dituliskan, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda bertanya, buat umum dulu. Kalau betul-betul spesifik, maka terpisah dari jamaah. Maka ketika orang ini datang, tiba-tiba langsung duduk. Padahal memungkinkan dia sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi mengeluarkan kalimat ini. Perhatikan kalimatnya. Idza dakhala ahadukumul masjidah wa yuridu an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seorang di antara Anda sekalian secara umum, kata Nabi, masuk masjid dan berniat i'tikaf, duduk agak lama di masjid. Bukan seketika, bukan mampir singkat misalnya, berniat ingin duduk i'tikaf, ingin lebih banyak pahala. Maka sebelum dia duduk, kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Kalimatnya umum, rak'atain. Mau sholat apa saja.
Bisa setelah wudhu, salat wudhu bisa. Waktu duha, salat duha bisa. Pokoknya niat umum, semua salat yang dibuka 2 rakaat di masjid, maka masuk dalam kategori tahiyatul masjid. Jelas? Baik. Siap sayang. Siap. Oke, jelas ya? Jadi ketika Anda masuk masjid, salat dulu. Orang ini belum tahu kalimat Nabi umum. Maka ketika Nabi bacakan hadis ini, perhatikan di mazhab Maliki ini bagus sekali. Kata Imam Malik, salah satunya Nabi menyampaikan kalimat ini bukan ingin mengajarkan tahiyatul masjid pada jamaah, karena jamaah umumnya sudah tahu, tapi ingin menunjukkan ini ada orang baru datang ke sini. Coba lihat siapa orangnya. Mungkin dia punya kebutuhan. Mungkin dia ingin ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan. Maka ketika Nabi disebutkan kalimat ini, ramai-ramai orang melihat siapa. Setelah itu berkenalan dan selesai hajatnya. Makanya sering saya katakan, orang kalau ke Madinah tempo zaman Nabi itu, wah selesai semua persoalan. Yang lapar pulang jadi kenyang, yang butuh minuman hausnya hilang. Ya, hampir semua persoalan tuntas. Bahkan ada orang yang butuh pun bisa memberi, bisa berbagi. Padahal dia butuh tapi masih ngasih. Itu yang diisyaratkan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu bisa berbagi walaupun dirinya butuh. Makanya disebut jamaah. Sifat pakanannya disebut jum'ah. Dari kata al-jam'u, berkumpul bareng, saling memperhatikan, berkenalan, kemudian saling memberikan solusi di balik apa yang telah dikenali itu. Itu yang hilang sekarang. Silahkan cek. Semua orang datang dan pergi saja. Tak tahu siapa yang ada di kanannya, di kirinya, belakangnya, depannya. Datang, kumpul, pulang. Kalau cuma begitu, maaf, di stasiun datang, kumpul, pulang. Silahkan cek. Di pasar datang, kumpul, pulang. Di mall datang, kumpul, pulang. Apa bedanya masjid dengan mall? Praktikkan ini, maka kita akan dapat kenikmatannya. Maka bagian dari hadis ini, ketika disebutkan anna rajulan dalam kalimat umum, tidak disebutkan spesifik siapa orangnya, ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai umum dalam kehidupan. Pertama, silahkan jadikan ta'lim itu umum bersifat dengan siapapun. Mau datang, mau tanya, silahkan. Kecuali ta'lim yang dikhususkan pada kalangan tertentu. Sepanjang dia tidak dibatasi, maka datang silahkan. Jangan berikan sekat pada orang untuk belajar. Umum sifatnya. Yang kedua, kalau tak paham, Anda bisa bertanya. Dan gak usah malu. Jangan karena saya bukan orang sini, saya gak mau nanya. Tidak. Dan panitia pun tidak usah membatasi. Maaf ya, pertanyaan hanya untuk orang Kelapa Gading saja. Tidak. Silahkan terbuka. Karena Anda datang dengan pulang, itu mesti ada perbedaan. Jangan sama, Pak. Anda datang ke sini saat pulang, mesti ada perbedaan. Apa yang Anda dapatkan? Minimal iman menguat, ilmu bertambah. Itu yang di Quran surah 58 ayat 11. Saya sering katakan, kalau pengajian Anda dengan saya tidak menguatkan iman Anda, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Pengajian dengan saya tidak menambah wawasan dan ilmu Anda, tinggalkan saya. Ambil ustaz lain. Iman tanpa ilmu bahaya. Ilmu tanpa iman tidak dinilai oleh Allah. Iman tanpa ilmu bisa bahaya, bisa tersesat. Bahkan mungkin akan banyak kreativitas. Imannya kuat. Saya ingin mendekat kepada Allah. Saya bertobat. Besok subuh sholat 3 rakaat. Tanpa ilmu. Itu bahaya. Ilmu tanpa iman gak ada nilainya. Ilmu bagus, iman tak ada, gak akan ada nilai. Karena amal tidak mungkin hadir dalam tipikal orang-orang seperti itu. Maka ini bagian pertama, kalimat anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki umum, gak tahu siapa dia. Hikmahnya pertama, silahkan datang ke majlis manapun selama itu baik. Ya, jangan gambarkan ini khusus untuk si fulan, ini khusus untuk warga ini. Sepanjang terbuka Anda boleh datang. Yang kedua, kalau tak paham, bertanya. Ya, tak paham bertanya. Baik, malu bertanya. Bukan cuma sesat di jalan, sesat ibadah, dia ya sesat dapat kesimpulan. Jadi poin-poin itu mesti kita dapatkan. Taib. Apa pertanyaan orang ini? Saking bagusnya pertanyaannya, langsung dimasukkan bahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya selain kualitas sahihnya. Pertanyaannya, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, ayyul islami khair? Islam apa yang paling khair itu? Apa itu khair? Ya, kita lihat. Khair itu punya beberapa arti. Satu, secara umum dia bermakna baik. Tapi baik yang lebih mengarah kepada sifat kebaikan. Kemudian turunannya dari sifat baik ini menjadi spesifik. Satu, harta. Bisa bermakna harta benda. Ini di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Jadi saya turunkan dari aspek Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Dari mana taunya? Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Saya ambil 2 contoh. Ayat 180.
dan ayat 215. Sudah? Ayat 180. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atasmu jika sekiranya engkau merasa tanda-tanda kematian itu mungkin akan tiba, ya, maka diperkenankan untukmu untuk membuat wasiat terkait hartamu. Kalau merasa ada harta-harta yang ditinggalkan, kemudian setelah itu mungkin Anda lihat nih, wah ini banyak nih, kalau dibagi secara faraid, mawaris saja, warisan, dapat sekian, masih banyak yang bisa didapatkan dari situ. Maka Anda bisa membuat wasiat dari situ. Kalau merasa hartanya lebih daripada apa yang dibagi. Misal, Anda punya harta 1 triliun. Ya, ahli waris cuma 3 misalnya. Ya, ada anak, ada istri. Dengan kerabat dihitung-hitung cuma 5. 1 triliun bagi 5 kebanyakan, masing-masing 200 miliar misalnya. Anda lihat satu orang 100 miliar pun cukup. Maka sisanya mau dikemanakan? Maka Anda misalnya tuliskan wasiat, tapi batas wasiat paling banyak 1/3. Ya, tidak boleh melebihi 1/3. Misal, harta saya sebagian nanti yang ada yang Allah titipkan gunakan untuk anak yatim, gunakan bangun madrasah, gunakan bangun ini. Ketika Allah menyebutkan harta semacam ini disebutkan dengan kalimat khair. Maka makna yang pertama kata para ulama, fokus baik-baik. Kenapa harta disebut khair? Salah satu isyaratnya Allah memberikan pesan kepada kita, gunakan harta pada hal yang baik-baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat yang pertama? Apa maknanya khair? Baik, sifat-sifat kebaikan. Ketika turunannya disebut dengan harta, harta disebut khair. Kenapa harta disebut khair? Maksudnya Allah ingin memberikan isyarat, sepanjang ada titipan harta, gunakan pada yang baik-baik menurut Allah. Jangan dibuang-buang percuma. Jangan dibuang-buang gak ada nilainya. Karena itu ketika Allah mengarahkan untuk berinfak, infak itu kan baik, berbagi, maka disebut kalimatnya khair. Buka Quran surah kedua, ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen infak, apa yang harus diinfakkan? Kepada siapa saya mesti infak? Maka apa jawab Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini ingin infak, maka ambil dari hartanya yang baik-baik itu. Jadi infak itu bagian dari penggunaan harta pada aspek yang dibenarkan oleh Allah, bagian yang baik. Silahkan, Anda kalau ingin berikan pakaian, belikan pakaian yang baik menurut Allah. Beli pakaian bagus, tapi menurut Allah baik atau tidak, cek lagi. Jangan sampai harta dititipkan oleh Allah, tapi dipakai pada yang tidak baik. Beli pakaian buat buka aurat, ngapain? Kalau cuma kontes buka-buka aurat, binatang lebih hebat. Jangan berlomba sama binatang, gak akan menang. Tuh lihat tuh, monyet betina gak pakai pakaian. Ya, unta jantan gak pakai sarung. Ya, jadi kalau kontes-kontes buka-bukaan, binatang lebih jagoan. Dan bangga dengan itu semua. Dan gerah kalau pakai pakaian. Kalau nggak percaya silakan, kerbau pakaiin daster, akan cocok, nggak mau dia. Ya, kambing Idul Adha pakaiin sarung, gelisah. Makanya kalau ada manusia gelisah pakai pakaian, patut dipertanyakan, dia manusia bukan? Itu poinnya. Maaf, ini penting sekali. Anda sekarang beli sesuatu itu baik menurut Allah atau tidak? Anda beli kendaraan, baik tidak menurut Allah? So dipakai apa itu? Jangan-jangan dipakai ibadah pun belum pernah. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda, pakai subuhan ke masjid. Ya, beli motor, pakai ke majelis ilmu, pakai untuk cari nafkah yang halal, maka itu yang disebut dengan khair. Jadi kalau Anda cuma beli sepeda untuk pamer saja, beli mobil untuk pamer saja, beli motor untuk pamer, maka harta itu menunjukkan tidak ada keberkahan di dalamnya. Awas, karena berkah di antara maknanya ziyadatul khair. Pakai dulu ibadah, beli sepeda baru, Masya Allah, Brompton, pakai. Datang dulu subuhan, pakai supaya pertama kali yang dikerjakan ibadah. Begitu pulang hilang misalnya, ya. Ya selesai, amanah, tuntas. Alhamdulillah. Memang dasarnya dipakai buat ke masjid, hisabnya kan ringan, jangan cuma titipan. Tapi cari dulu, cari lapor, nggak ketemu, alhamdulillah Allah ringankan hisab saya yaumul qiyamah. Jadi begitu ditanya, ya fulan, mana nikmat Brompton yang pernah aku titipkan kepadamu? Sepedanya langsung bicara, ya Allah, aku pertama kali dipakai olehnya untuk sholat subuh. Selesai. Sekarang maaf. Berapa banyak nikmat Allah titipkan pada kita berupa harta yang tidak menjadi nilai kebaikan. Koreksi. 2. Khair itu juga bisa berarti amalan yang mengandung banyak pahala.
Amalan yang mengandung banyak. Contoh, baca Quran, belajar Al-Quran, itu kan pahalanya banyak. Amalan cerdas dengan pahala tanpa batas, Al-Quran. Bahkan ada ulama mengatakan kalau Anda sedang merasa punya banyak dosa, maka cari amalan-amalan yang terasa simple tapi pahalanya mengalir banyak. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Kalau amalan lain dikerjakan 10 pahala. Itu konsep umum di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka limpahan pahalanya minimal 10 kali. 10 itu bukan hitung 1, 2, 3. Pernah saya sampaikan, 1 ke 2 bisa 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Salat itu disebut hasanah, teman-teman. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi salat disebut hasanah. Sekali salat dapat 10. Kalau sendirian, kalau jamaah kali 27. Dahsyatnya jamaah itu, luar biasa. Anda salat sendirian dapat 10. 10. Diselesai nih, zuhur tadi selesai langsung dapat 10 poin. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Ya, jadi kalau ada kemudian, maaf, kalikan 10, 5.000 tahun. Kalau ada orang meninggalkan sekali sholat, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Kali 5. Kalau jamaah, lebih dahsyat lagi. Baru datang ke masjid, baru masuk, dapat 25 kebaikan. Di hadis Muslim disebutkan, 25. Tunaikan jamaah, 27 kali 10. 27 kali lipat kan? Makanya disebutkan 27 kali lipat. Dari yang sebelumnya, kalikan 10. Gitu cara ngitungnya. Dan kalau ke masjid, pasti akan ada amalan turunan. I'tikaf, kata Al-Imam An-Nawawi, saat masuk masjid sekaligus niatkan i'tikaf. Begitu duduk, pahala lagi. Sedang duduk, lihat mushaf, buka mushaf, baca lagi. Ya. Dan di antara pahala yang paling banyak salah satunya, baca Al-Quran. Anda sholat sekali, dapat 27 kali 10. Sekali sholat sendirian, 10. Baca Al-Quran, dinilai dari setiap hurufnya. Setiap hurufnya. At-Tirmidzi dalam hadis 2110. Ya 2010, maaf, 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mampu baca satu huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya 10. Setiap huruf. Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Kalikan 10. Dikali rumusan yang tadi, berapa banyak kita dapatkan? Jadi kalau Anda merasa sedang futur, sedang kurang-kurang, sedang gelisah, sedang merasa banyak kurang semangat, sedang ada maksiat, coba Quran. Itu obat yang paling bagus. Makanya Al-Quran disebut syifa. Ya, Quran surah 17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran ada yang mengandung syifa. Juga rahmat. Apa di antara makna rahmat? Limpahan pahala yang bisa menutupi dosa. Jadi rumusnya begini, kalau pahala dapat, dosa ditutup. Coba. Sekarang siapa yang tidak punya dosa sampai sekarang? Angkat tangan. Yang enggak punya dosa sama sekali. Ada. Nggak usah jauh-jauh ngitungnya. Hari ini aja mata tuh. Berapa kali salah lihat? Salah lihat. Mau masuk masjid salah lihat. Ya kan? Bawa istri yang lihat istri orang. Telinga berapa kali salah dengar. Lisan berapa kali salah bertutur. Ayo coba cek. Banyak dikumpulkan. Maka ada dosa-dosa yang bukan bagian dari dosa besar. Itu hilang dengan amal soleh. Salat, dosa kecil itu hilang. Ya, hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna malam takunil kabair. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Seperti syirik, pembunuhan, zina, itu dosa besar. Ya, tapi yang kecil-kecil hilang seketika. Kalau Anda pengen cepat menghilangkan dosa kecil, yang dengan kecilnya hilang ini, iman semakin menguat. Maka apa di antara amalannya? Al-Quran. Saya mata berapa kali salah lihat nih? Allahu Akbar. 19 kali salah lihat. Dihitung itu. Buka mushaf. Toha. Lumayan. 2 huruf kan? Kali 10? 20. 20 kurangi 19? Habis, sisa 1 pahala. Itu kalau orang hitung-hitungan. Kalau tak berhitung, maka seketika dosanya gugur, pahala dilimpahkan tanpa hitungan. Karena itu ketika Anda belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Nabi mengungkapkan dengan kalimat khair, amalan yang banyak pahalanya.
Ditemukan di mana itu? Di Al-Bukhari juga nanti. Nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang menggunakan kata khair. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, maksud yang terbaik di sini apa? Salah satunya adalah pahala yang banyak didapatkan oleh kalian. Ya. Al-ajrul katsir atau aktsarul ajri. Amalan yang dilakukan pahala banyak mengalir. Salah satunya baca Al-Qur'an. Yang ketiga yang terakhir, makna khair, makna yang ketiga adalah sesuatu yang merubah kepribadian menjadi baik. Di satu harta, kedua pahala yang melimpah, yang ketiga adalah kepribadian yang baik. Ya, orang jahiliyah ketika didakwahi oleh Nabi tiba-tiba berubah jadi baik. Pemabuk hilang mabuknya, pezina hilang zinanya, pembunuh hilang zinanya, semua tobat jadi baik. Ketika semua jadi baik, turunlah kemudian pengakuan langsung dari Allah menggunakan kalimat khair. Ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah ada di bumi. Apa maksud yang terbaik di situ? Yang bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau orang jahiliyah seburuk-buruknya orang bisa jadi baik, kenapa kita yang bukan jahiliyah tidak bisa jadi baik? Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, hadis ini kalimat khairnya masuk di mana? Itu poinnya. Kita belum baca, belum kaji hadisnya. Ya, baru contoh. Ayyul islami khair. Ya Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang masuk kategori khair? Nah, maksud khair di sini masuknya kemana? Apakah harta? Apakah pahala yang melimpah? Atau merubah seseorang berperilaku baik? Kira-kira masuk yang mana? 1, 2, atau 3? Nah, jangan dikira-kira. Kita lihat kemudian ya keterangannya. Ya. Apa kata para ulama? Ibnu Al-Jauzi, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dalam syarah Al-Bukhari, beliau mensyarah juga Al-Imam Al-Bukhari di sini. Ini saya santumkan di kitabnya dengan syarah Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan qauluhu, adapun yang dimaksud dengan pertanyaan sahabat Nabi tadi, ayyul islami khair, amalan apa dalam Islam yang dipandang baik? Ya, tut'imut ta'am, dan diberi contoh oleh Nabi memberikan makanan atau share makanan. Arada, yang dimaksud di sini ayyul af'al fil Islam aktsara ajran, yaitu amalan-amalan dalam Islam yang kiranya melimpahkan pahala yang banyak. Jadi yang dimaksud kategori yang kedua di sini. Ya, maksudnya kalau saya kerjakan ya Rasulullah, selain menunjukkan iman saya kuat, juga melimpahkan pahala yang banyak. Cerdas orang ini. Ya, di banyak sahabat Nabi itu yang cerdas-cerdas. Ya, bahkan ada orang Baduy di hadis Muslim. Itu disebutkan begini. Ja'a Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Baduy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia tiba-tiba bertanya langsung kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bima makna wahai Rasulullah, 'allimni 'amalan basitan yudkhiluni al-jannah." Dalam riwayat lain, dullani, ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan padaku amalan yang singkat, sederhana aja, yang penting masuk surga. Cerdas. Orang Baduy dari kampung datang ke Nabi, singkat, padat, tepat. Ya Rasulullah, ajarkan amalan, gak usah tinggi-tinggi, jangan berat-berat, singkat, yang penting masuk surga. Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Luar biasa. Polos dia. Kata Nabi, diajarkan, sudah kamu kerjakan di salat fardu. Kalau ingin tambah, illa anta tatawwa, kerjakan tatawwa, nafilah, sunnah. Ini kamu puasa Ramadan saja. Kalau pengen tambah, kamu sunnah. Tiba-tiba orang itu berkata, ya Rasulullah, aku akan istiqamah pada yang fardu dan aku tidak akan mengerjakan yang sunnah. Aku tinggalkan maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi. Maka Nabi berkata, komentar Nabi, sadaqa. Awas, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah. Kalau dia komitmen dengan janjinya, maka dia beruntung dan bisa masuk surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Salat fardu aja, enggak pernah salat sunnah. Yang kedua, puasa wajib, enggak pernah sunnah. Kata orang ini, saya konsisten ya Rasulullah. Saya nggak akan kerjakan yang sunnah karena keterbatasan saya. Saya kerjakan yang fardu aja dan saya jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Kata Nabi, kamu komitmen masuk surga. Kalau dia bisa begitu Pak Ibu sekalian, wajar karena dia tinggal di gurun. Baduynya Arab, kampungnya Arab, itu orang gurun, padang pasir. Kan di padang pasir itu ya potensi maksiatnya rendah. Apa yang bisa dilihat di padang pasir? Pornografi nggak ada, porno aksi kosong.
Ya, unta memang nggak pakai baju. Ya, kadal gurunnya memang begitu. Ya memang nggak kelihatan orang yang maksiat. Pantas dia katakan saya yang fardu saja. Sunnah bagi dia sulit, bangun malam badai datang. Kadang-kadang angin gurun, dia potensi yang penting wajib aja sudah maksimal dia kerjakan. Sunnahnya sulit. Mau puasa nggak seperti kita sekarang, panas memang panas, teriknya luar biasa, nyari air nggak ketemu, nyari oase kadang-kadang ada. Yang penting saya nggak maksiat ya Rasulullah, saya kerjakan yang fardu. Sekarang Anda pengen ikut-ikutan? Saya pun yang fardu aja ya Rasulullah. Ya kalau sanggup silahkan, cuman jaga diri jangan maksiat. Handphone tinggalkan, karena setiap Anda buka handphone keluar potensi maksiat. Nutupnya bagaimana gitu. Nah, maka dari sekarang cari yang baik-baik, cari baik-baik, cari baik-baik, cari baik-baik. Nah, sekarang di sini yang dimaksudkan ketika dikerjakan iman menguat, pahala banyak. Apa amalannya? Nah, jadi ini salah satu petunjuk dari Nabi. Kalau kita kerjakan amalan ini, iman kita otomatis akan menguat. Dan kalau sudah menguat, ini senang amal soleh. Kalau senang amal soleh, otomatis akan mengantarkan pada derajat ihsan. Kalau sudah ihsan, sudah. Itulah ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? 1. Qala tut'imut ta'am. 1. Tut'imut ta'am. Gemar berbagi makanan. Sudah? Gemar berbagi makanan. Ta'am itu beda dengan akal. Ya. Kalau akal itu masih umum. Akala ya'kulu aklan, segala yang bisa dimakan. Ya. Beras bisa dimakan? Bisa, potensial dimakan. Dimasak, dimakan. Segala yang bisa dimakan. Kurma dimakan. Segala yang potensial, sagu bisa dimakan. Tapi kalau sudah dihidangkan jadi masakan atau yang siap saji, yang bisa dikonsumsi, itu merubah kemudian maknanya dari akal jadi ta'am. Jadi ta'am. Di ta'am itu, teman-teman sekalian, mohon maaf, itu lebih spesifik biasanya kepada makanan yang siap dikonsumsi. Jadi nggak ngerepotin orang masak lagi. Jelas ya? Baik. Yang siap dikonsumsi dan tidak merepotkan orang masak lagi. Makanya disebutkan pahalanya banyak. Karena kita berjuangnya pun tinggi di situ. Ibu masak dulu misalnya, Bu. Ya, sudah masak makanannya, lodehnya, sayur asemnya gitu kan, rendangnya, macam-macamnya, ayamnya, sopnya, opornya, udah dimasak, terus antarkan ke tetangga untuk dibagi sebagiannya. Ini kan yang masaknya ibu, bumbunya dari ibu, waktu tenaga dari ibu juga diberikan kepada orang tadi. Karena semua perjuangannya dari ibu tadi, maka dihitung oleh Allah tadi banyaknya itu. Makanya ketika di-share, dibagi, pahalanya lebih banyak dibandingkan ngasih mentahan. Paham ya? Ini mesti kita gali nih bahasa hadisnya. Ya, kenapa pahalanya bisa banyak men-share makanan itu dalam bentuk makanan jadi yang pokok tadi? Karena memudahkan orang untuk mengonsumsinya. Jelas ya? Nah, sekarang ini peluangnya banyak, Pak. Peluang banyak. Kami tim sebagian ke Lebak kemarin. Allahu Akbar, ada yang belum tersentuh sama sekali. Ya udah, lumpurnya masih banyak, sekolah juga nggak bisa dipakai, rumah-rumah hancur banyak dan sebagainya. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, kita kadang-kadang disentuh oleh Allah lewat kejadian tertentu supaya iman kita di situ tuh dicek, masih ada iman nggak? Si kuat gak? Orang kena banjir apa yang bisa kita kerjakan? Jangan sampai terjadi ada musibah harga dinaikin. Paling bahaya, masker cuma 60.000, 10.000 jadi 1 juta. Gimana berpikirnya? Orang kemacetan lapar, jualan pisang goreng satunya 1.000 naik 50.000. Ini cepik ini gimana Anda ini? Apa yang Anda dapatkan? Anda itu dosanya 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Menyebabkan orang sengsara dan membuat orang menderita dengan tidak ada kemampuan pada saat itu. Hati-hati. Itu kadang-kadang iman itu disentuh di situ. Apa yang bisa kita bagikan di situ? Jelas ya? Jadi bagian pertama ini dipahami, salah satu pemahamannya ta'am ya adalah makanan yang ketika diberikan memudahkan orang untuk mengonsumsinya. Paham sampai sini? Yang kedua, kenapa berbagi makanan itu bisa melahirkan pahala yang berlipat? Karena kalau Anda benar, makanan itu dengan cara yang halal, semua sumbernya halal, dan diberikan pada orang lain, maka dia akan punya 2 keutamaan lagi. Apa keutamaan ini? 1. Apa lawannya halal itu apa? Haram. Maka untuk menggugurkan yang haram yang ada dalam tubuh, akan masukkan yang halal. Dengan memasukkan yang halal, yang haram akan keluar. Tertutup. Makanya kalau konsep utamanya begini, baik dengan buruk. Terbiasa baik, buruknya hilang. Terbiasa buruk, baiknya tenggelam.
Makanya orang yang sering berkata baik, dia tidak punya kosakata berkata buruk. Nggak bisa, dipaksa berkata kotor nggak mau. Coba lihat, ustadz, kiai, guru-guru, kan nggak punya kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sebab terbiasa baik. Tapi kalau terbiasa buruk pun, itu nggak bisa. Kayaknya aneh berkata baik itu. Karena kebiasaan buruknya. Ya, preman ketemu preman misalnya, Assalamualaikum akhi, apa kabar? Akhi. Nggak ada. Ya. Ya baik ketemu baik itu nyambung, chemistry-nya nyambung, frekuensinya sama. Nah, karena itu sama, halal ketemunya halal lagi, haram ketemu haram lagi. Makanya Anda kalau terbiasa pada yang halal, anti pada yang haram. Istri Anda halal, istri orang lain haram. Ya, suami ibu halal, ustadz ini haram. Ya. Maka kalau Anda terbiasa pada yang halal, Anda nggak akan senang pada yang haram. Senang dalam pengertian pada hal yang tidak dibenarkan. Pekerjaan Anda kalau senang yang halal, yang haram Anda akan anti. Pak, ini fee-nya besar Pak, halal haram. Ya setengah-setengah Pak. Nggak bisa. Halal haram nggak ada setengah-setengah. Halal haram haram. Ya innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Jangan disatukan. Kalau sudah begitu akan dijaga oleh Allah. Jangan dicampur, nggak akan ketemu. Nah kalau haram itu sudah masuk, maka cara membersihkannya banyakkan yang halal. Sama dengan maksiat. Maksiat itu bisa hilang dengan taat. Jadi kalau terbiasa banyak berbuat maksiat, jangan putus asa, tobat aja dulu. Tobat dikerjain lagi, terus tobat. Sampai tobat itu menghentikan perbuatan maksiat. Ya, jadi kalau Anda tobat bisa kan masih dikerjakan juga, nggak apa-apa, tobatnya jangan berhenti. Tobat lagi, jalankan tobat lagi. Sampai maksiatnya berkurang, dan Anda pun terus bertobat. Walaupun belum hilang seluruhnya, tapi dalam keadaan Anda berjuang untuk tobat, maka boleh jadi Allah tuliskan kematian Anda dalam status orang yang sedang bertobat. Makanya saya sering katakan, Allah mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dan tidak ada manusia sempurna, termasuk saya, kita. Gak ada yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi di antara kesalahan terbaik itu yang diperbaiki, bukan dipertahankan. Ya, kita koreksi di situ. Nah, maka caranya bagaimana? Yang soleh masukkan, yang salah otomatis akan keluar. Yang halal masuk, yang haram akan keluar. Maka ketika orang tua mendapati anaknya sering berbuat maksiat, coba dicek barangkali ada perbuatan-perbuatan taat yang belum diturunkan kepada anak. Jika ada orang berbuat buruk karena maaf, hartanya haram didapatkan, maka sentuh dia dengan yang halal. Sentuh dengan yang halal. Nanti yang halal ini ketika masuk ke dalam tubuh akan menutup yang haram-haramnya. Bahaya yang haram itu begini Pak, bukan hanya menanam bara neraka. Yang haram itu akan menutup pintu hidayah di setiap pusat informasi yang didapatkan. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Kalau ada orang makan yang haram, maka akan masuk mengalir bersama darah. Kalau ke telinga nanti jadi sumbatan, jadi daging tersumbat telinganya. Bukan gak bisa dengar, tapi kalimat-kalimat baik gak masuk. Pintu hidayah susah. Allahu Akbar, gak nyampe ke telinganya. Walaupun sering saya katakan, ini rumahnya, ini masjid cuma 5 meter. Speaker masjid ke rumahnya begini. Itu masih belum dengar. Tapi konser musik, nyampe di Senayan, jaraknya 50 kilo, nyampe. Artisnya belum datang, tiketnya udah habis. Bahkan artis gak jadi datang pun masih habis juga. Nah, ini ustaz datang sendiri, bayangin, nerangin sendiri, rekam sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, semuanya ada. Masih belum tersentuh juga. Ya, tawaran tinggi gitu kan, kadang-kadang ada snacknya pula. Masih belum tersentuh. Kenapa? Ya tadi wa fi adhanihim waqra. Ya. Ada yang lebih dahsyat lagi. Maaf. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Di matanya itu ada penutup. Coba bayangin gini. Anda lewat masjid pulang kerja, melihat masjid, orang-orang ke masjid itu kan hidayah. Mudah bagi Allah menjalankan Anda lewat jalur yang lain. Tapi kenapa Anda lewat situ? Itu hidayah. Kalau imannya masih kuat, halalnya kuat, haramnya itu kemudian hilang, terkikis, maka yang haram-haram di mata akan ditutup dengan yang halal. Hilang, dibuka kemudian, terbuka pandangan. Maka mata akan memandang dengan pandangan iman. Allah, banyak orang ke masjid, mampirlah dia ke masjid itu. Tapi kalau kemudian pun tertutup ini, wa'ada absarihim ghishawa, halalnya tertutup, haramnya terkumpul di situ, maka ini yang menyebabkan sulit. Dengar adzan nggak suka, lihat orang ke masjid kemudian jadi sentimen, dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, maka sering-sering berbagi makanan dengan cara yang halal boleh jadi dari pembagian itu bahkan ada asbab hidayah bagi orang yang menerimanya. Makanya Nabi sering katakan berbagi dan jangan lihat siapa yang dibagi. Coba teman-teman, maaf ya, teman-teman bahkan yang masih pakai seragam dan sebagainya, bukankah di kantor mungkin tidak semuanya sama-sama muslim, tidak semuanya beriman,
Kenapa saat jam makan misalnya Anda ada rezeki lebih, ajaklah dia, jangan pilih-pilih. Ajak yang non-muslimnya, terapkan hadis Nabinya. Bahwa dia, yuk makan yuk, saya yang traktir, gitu aja di lisan. Lalu ketika itu berikan dengan yang halal. Niatkan, ya Allah saya niatkan dengan makannya dengan izin-Mu ya Allah, berikan hidayah kepada kawan saya. Saya ingin bersamanya di surga dengan izin-Mu ya Allah. Kau kumpulkan saya di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Niatkan. Makanya dalam berinfak tuh nggak pilih-pilih dalam urusan harta. Jangan karena tangan Anda non-muslim, Anda tinggalkan yang muslim, Anda ajak. Tidak. Ajak dia. Ini diajak muslim aja. Kemana nih bos? Mau makan. Saya kok nggak diajak? Kamu kafir sih. Oh. Gak begitu caranya. Ajak. Traktir, makan. Tumben nih hari ini traktir. Bukan saya tumben. Nabi lewat hadis memerintahkan saya berbagi. Gitu. Besoknya dia tanya lagi, bro, Nabi sudah memerintahkan bagi lagi belum? Alhamdulillah sudah mengakui Nabi Muhammad kan, sudah mengakui lagi. Awalnya canda, lama-lama dia tertarik. Karena yang halal terus masuk, yang haram keluar. Kalau sudah semakin banyak masuk yang halal, lama-lama akan lebih banyak tertarik. Punya Quran gak di rumah? Dan nanya tuh. Hadis yang kemarin yang kamu bilang tuh mana sih? Dan nanya tuh, itu udah pertanda tuh. Masukkan, nih bukunya nih sengaja Ustaz Adi tuh sampai asli dari Nabi, nggak ada Indonesianya. Aku pengen yang terjemahan aja. Terjemahan dia. Itu akan lebih cepat Pak masuk. Nah itu bagian pertama. Yang kedua, makanan halal itu kalau dikonsumsi oleh orang yang muslim, Anda share, maka dia akan melahirkan profit untuk Anda. Ketika orang itu beramal soleh dengan tenaga yang dihasilkan dari makanan yang Anda bagi, maka amal solehnya akan mengalir pahala juga kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih, di hadis Muslim. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla addi fa'ili min ghairi an yankusa min addi syai'. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla addi fa'iliha min ghairi an yankusa min addi syai'. Dua hadis. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah dalam Islam? Ini kan sunnah Nabi, Nabi yang sampaikan. Berbagi makanan sunnah Nabi. Siapa yang hidupkan itu lalu dikerjakan oleh orang lain seterusnya, entah dia kemudian mengerjakan berbagi makanan lagi, bisa jadi demikian, atau hadis yang pertama tadi difasilitasi dengan makanan, ditunjukkan lewat yang halal, lalu diamalkan dengan amalan tertentu. Begitu Anda berikan kepada orang ini misalnya, tiba-tiba kemudian dia sholat, energinya dari makanan yang Anda kasih, maka ketika dia sholat, pahala sholat dia pun mengalir pada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya berbagi makanan ini sering dianjurkan saat Ramadan. Karena Ramadan itu bisa melipat gandakan pahala amalan setidaknya sampai 10-100 kali lipat hari biasa. Nanti di Al-Bukhari, nanti saat masuk dekat bulan Ramadan kita ngaji fikih itu saja. Nanti saya punya kumpulan hadis Imam Al-Bukhari tentang puasa semua. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, khusus untuk puasa. Jadi nanti amalan yang kita kerjakan di hari biasa saat Ramadan itu minimal 10 kali lipat lagi. 10 kali lipat lagi. Makanya ada hadis spesifik berbagi dengan orang saat berpuasa itu. Maksudnya saat menjelang buka untuk bukaan atau sahur. Sekalipun cuma sehirup air. Kalau sekarang 1 sedotan lah. Ya, tapi itu kalimatnya kalimat awas sinekdok pas prototo. Ya, sebagian mewakili keseluruhan. Maksudnya jangan dikasih nih. Ayo sini, buka dulu. Begitu disedot, udah cukup. Kok cuma 1 sedotan? Hadis Nabi. Bukan begitu cara memahaminya. Walaupun yang Anda punya cuma 1 sedotan, maka bagi. Kenapa berbagi ini saking pentingnya? Bayangkan Ramadan. Berapa banyak orang beramal saat Ramadan? Saya nggak kebayang, Masya Allah. Kebayang nggak? Nggak. Anda siapkan makanan menjelang buka. Anda kasih tuh. Begitu dia buka, Allah, bukankah malam tuh waktunya ibadah? Salatnya, tarawihnya, tilawah Qur'annya, bangun malam, energi masih ada, terus bangun lagi dia. Berapa pahala yang kita dapatkan? Kalau malam itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, Anda suplai ke masjid untuk i'tikaf, walaupun cuma buahnya, walaupun cuma teh manisnya, kopinya ditaruh oleh Anda, dan dengan itu dia bangun malam, terus dia ibadah, Allahu Akbar, Anda ketiduran. Setiap dia ibadah ngalir buat Anda. Tapi jangan salah menyimpulkan, awas. Ramadan tahun ini ngasih makanan aja, saya tidur. Itu cara yang keliru. Ya, jelas ya? Jadi yang pertama dia bisa jadi asbab hidayah, ya, atau menghilangkan yang haram pada dirinya, atau yang kedua dengan makanan yang dikonsumsi itu bisa melahirkan pahala-pahala tambahan pada orang yang mengerjakan nilai kebaikan. Makanya kalau mau berbagi, lihat orangnya dan niatkan sifatnya. Anda mau berbagi nih makanan, lihat orangnya soleh kasih. Ya, kalau kurang soleh, niatkan jadi perbaikan. Bergantung niat kita. Sambil doa Pak, jangan cuma dibagi aja.
Bismillah, sebut nama Allah, bismillah. Siapkan, dari rumah disiapkan, dari kantor, bismillah. Ya Allah, saya pengen bagi buat si fulan, mudah-mudahan ada perubahan hidup baginya. Ya Allah, saya pengen berbagi dengan si fulan. Ya Allah, lembutkan hati untuk menerima. Karena orang soleh itu belum tentu terima, Pak. Demi Allah saya katakan, kalau orang sudah terlampau soleh, artinya sangat dekat dengan Allah, belum tentu dia mau menerima pemberian manusia. Kalau hatinya tidak menghendakinya. Makanya ulama-ulama itu jarang ada yang menerima pemberian itu jarang. Kecuali dia lihat. Imam Syafi'i itu dari siapa dia terima, dilihat dulu beliau tuh. Jarang menerima, tapi kalau dia ajak main ke Imam Ahmad bin Hanbal, dimakan sekenyang-kenyangnya. Ya, sampai anak perempuannya bingung, ini siapa sih? Ulama bukan katanya. Makan kok banyak begini katanya. Bapak kan makan sedikit. Terus malamnya tidur kelihatan nggak tidur. Kenapa kelihatan tidur? Ini bapak saya tahajud, beliau enggak. Ini gimana katanya kan? Tapi setiap tanya bapaknya, jangan prasangka buruk. Nah itulah orang tua yang hebat tuh. Kalau ada guru berbuat sesuatu yang mungkin Anda rasakan tidak biasa, jangan kemudian dikesankan dulu. Pantas nih Ustadz bid'ah nih, hati-hati begini, salah. Tidak. Jangan seuzon dulu, lihat dulu. Kata Imam Ahmad, tanya aja deh sama guru langsung. Jangan-jangan nanti keliru. Besoknya ditanya, Tuan Guru katanya, kenapa? Saya lihat Anda makannya kok nikmat sekali. Bapak saya Imam Ahmad makannya sedikit, tapi Tuan Guru kok banyak sekali. Gini ya, saya udah survei di wilayah ini, yang paling soleh itu cuma bapak kamu. Makanya mumpung ada di rumah bapak kamu, pasti makanannya halal semua. Jarang-jarang saya dapetin yang begini. Loh, nikmat nih dari Allah. Oh begitu katanya. Yang kedua, kenapa Tuan Guru malam tadi kok kelihatan nggak tahajud seperti bapak saya tahajud, Tuan Guru kok nggak tahajud katanya. Kamu tahu nggak, tahajud itu amalan pribadi. Bapak kamu sholat untuk pribadinya. Saya itu kelihatan nggak tahajud karena saya sedang merumuskan persoalan. Saya selesaikan 70 persoalan sampai malam ini. Persoalan itu terkait dengan halayak banyak. Ketika saya jawab itu semua, mereka mendapatkan bagian kemudahannya, mereka beramal, pahala untuk mereka mengalir bagi saya. Sekarang menurut kamu tinggi mana? Amalan pribadi atau sosial? Oh iya ya Tuan. Tuh. Hal-hal semacam itu yang kita nambahkan sekarang ini. Dicari orang-orang baik itu. Mungkin Anda titipkan. Mungkin bisa lewat apa? Lewat sejadah, lewat pakaian, lewat ini, macam-macam. Karena mungkin mereka tidak sempat untuk bekerja dalam kehidupannya. Kalau yang soleh benar, bukan ustadz yang bisnis. Ya. Kalau itu nggak usah dibantu, kalau bisa bantu tuh. Ya. Jelas ya? Baik. Bagian terakhir. Masih ada waktu? Oh, jangan banyak-banyak ya, yang karena masih ada hak Anda juga di sini dan kewajiban yang harus Anda kerjakan. Ini bagian terakhir saja supaya tidak terpotong. Ya. Terakhir, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan membiasakan membacakan salam kepada yang Anda kenal ataupun yang belum Anda ketahui. Salam di sini ada dua artinya. Awas. Wa taqra'us salam, alif lamnya bisa ma'rifah. Ini mungkin jarang dikaji, teman-teman. Alif lam itu secara umum dibagi dua. Ada alif lam ta'rif, ada istighraq. Ya. Alif lam begini dibagi dua. Ada at-ta'rif. Ada al-istighraq. Gini. Ya, yang pertama ini at-ta'rif untuk mengkhususkan spesifik sifatnya. Misal, ini qalam, pulpen, spidol. Kalau saya katakan spidol yang ini bukan yang lain, maka masukkan alif lam di situ. Al-qalam, hadzal qalam. Jelas ya? Ustadz umum. Hadzal ustadz, dzalikal ustadz khusus. Quran, bacaan umum. Al-Quran yang ini bukan yang lain. Jelas? Yang kedua ada istighraq. Istighraq itu menunjuk makna komprehensivitas, umum. Ya, saya ulang, umum. Alif lamnya menunjuk umum, segala, semua tanpa kecuali. Misal dalam Al-Quran, kalau yang ma'rifat kalimat salat, as-salat, kalau yang istighraq pada alhamdulillah. Alif lam yang masuk pada kalimat hamdun di Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua pujian, hamdun, pujian, semua pujian tanpa kecuali. Makanya kita terjemahkan segala puji semua tanpa kecuali hanya milik Allah. Maka ada alif lam ta'rif, ada istighraq. Nah kalimat salam, wa taqra'us salam, dan engkau sampaikan, bacakan assalam pada orang yang engkau kenal ataupun yang belum kau ketahui. Kalimat alif lam assalam, kata as'al alif lam pada kata salam ini, yang ini itu punya dua arti. Yang pertama ta'rif, khusus spesifik. Yang dimaksud kalimat assalamualaikum.
Jelas? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang Anda kenal ataupun yang belum Anda ketahui. Kalau orang itu Anda duga dia Muslim. Jelas? Ya, kan ada Muslim yang Anda kenal, tetangga, kerabat, saudara. Ada yang belum Anda kenal, mungkin papasan di jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu yang disebut afsus salam. Ya, afsus salam. Baik, jadi tebarkan salam. Umum sifatnya, tapi spesifik pada yang Anda duga Muslim. Jelas sampai sini? Termasuk kalau ada yang mengucapkan pada Anda Assalamualaikum, jawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sampai sini? Jawab ya. Nah, ini bahkan para nabi membiasakan interaksi ini secara luas. Bahkan ada kisah nanti para nabi dengan malaikat. Malaikat mengucapkan salam, Anda jawab salam. Ini hukumnya mengucapkan sunnah, menjawab wajib. Menjawab di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang memberikan penghormatan kepada Anda salam, maka jawab dengan yang lebih baik. Itu dasar pertama. Minimal yang serupa dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cukup sampai situ saja ya. Tambah-tambah lagi selesai. Atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai. Jelas? Tapi menjawab wajib. Suka atau tidak suka? Awas, tau'an au karha. Anda punya sengketa dengan orang lain. Baik di rumah misalnya, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, teman dengan teman. Sepanjang muslim diucapkan salam, jawab. Jangan didiamkan. Assalamualaikum ma. Sedang ada masalah, jawab aja. Waalaikumsalam pak. Ya. Assalamualaikum pak, besok aja. Besok aja. Waalaikumsalam. Jelas? Tetap jawab. Hati-hati. Ini sering saya dapatkan fenomena ini. Bahkan dari teman-teman sepengajian, cuman beda pemahaman, untuk salamannya aja susah. Ya, Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Waalaikumsalam. Ya, perbedaan pendapat tidak harus menjadikan Anda tidak menjawab salam. Kan aja bahasa di situ. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua, ini umum sifatnya. Salam, konteks di sini bisa perdamaian. Ya, kedamaian, salam. Ketenangan, salam. Kebahagiaan, salam. Awas, hati-hati. Jadi konteks di sini, alif lam mim istighraq luas. Segala hal terkait dengan perdamaian, sebarkan. Ya, karena itu tepat di sini mengatakan Islam itu agama damai. Tunjukkan pada saya ayat mana yang mendorong pada kekerasan dalam Islam. Nggak ada. Buka Al-Quran, bacakan di hadapan saya. Anda temukan satu ayat saja menyuruh pada kekerasan dalam konteks yang tidak dibenarkan, bahkan pada nilai kemanusiaan. Demi Allah saya katakan, pada saat itu juga, coba cek, tunjukkan pada saya. Akan ditemukan. Bahkan ketika diperintahkan ayat-ayat jihad pun dalam konteks peperangan, itu bukan untuk menghukumi orang dalam konteks menzoliminya atau memerangi orang, bukan. Dalam konteks membela diri. Akan cek. Atau menegakkan kebenaran. Di luar itu nggak ada, kebenaran pun disepakati benar oleh manusia pada umumnya. Silahkan dicek. Anda diagresi, ada agresi datang misalnya, Anda pertahankan kan? Maka masuk kemudian nilai Islam di situ. Pertahankan nilai kebenaran ini. Berjuang demi negara, niatkan sebagai ibadah. Niatnya ibadah, maka muncul pahlawan-pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro bangga dengan jubahnya, dengan zikirnya, ya kan? Dengan pakaian Islaminya. Imam Bonjol, ya, Kiai Haji Nur Ali, itu banyak kiai-kiai datang dulu keluar sampai muncul resolusi jihad dan sebagainya. Jadi saya ingin tunjukkan kepada Anda teman-teman sekalian, dalam Islam itu nilai kebaikan itu tinggi. Kecuali dalam konteks tadi, pertahanan, pembelaan, atau menegakkan kebenaran. Dan nggak ada jihad itu memerangi orang tuh nggak ada. Dalam arti menyakiti, tembak ini, bom ini, bunuh ini, nggak ada. Silahkan cek, nggak akan ditemukan asalnya. Bahkan taruhannya apa? Maaf ya, menyakiti orang atau bahkan menghilangkan nyawa dengan kaidah yang tidak dibenarkan, langsung turun ayat dalam Al-Quran, neraka jahanam. Tunjukkan pada saya kitab suci mana yang menyebutkan kalimat ini di dalamnya selain Al-Quran. Gak ada. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya satu orang yang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang tertimpal baginya neraka jahanam. Orang beriman mana yang pengen masuk neraka jahanam? Enggak ada.
khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa adalahu adzaban azima. Dapat 5G sekaligus. Habis tuh, hancur. Neraka jahanam, 2 kekal di dalamnya, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan siksa yang berlipat. Siapa orang mukmin yang sadar dan waras dan sehat bercita-cita masuk neraka jahanam dengan 5 keburukan tadi? Nggak akan ada. Makanya jihad itu penting. Kalau ada orang kemudian mengatakan jihad tak boleh ada jihad ini, waduh bahaya ini. Jadi kalau negara ini diserang misalnya, siapa yang membela pertama kali di garis depan? Mesti ada, cuma ditempatkannya di mana? Ya, makanya dari dulu ditempatkan di bab sejarah untuk motivasi, sejarah perjuangan bangsa. Dikenal Bung Tomo di Indonesia mengucapkan takbir di Surabaya, dikenal di sini kalimat-kalimat takbir. Itu dalam bab sejarah, nggak pernah ditempatkan di bab fikih. Kapan bab fikih itu masuk? Ketika ada orang memang bergerak di dalamnya. Tentara kita yang muslim mau berjuang masuk, terapkan di bab fikih, terapkan cara sholatnya, terapkan cara ibadahnya, terapkan cara makannya, masuk di situ. Jadi jangan sampai bab ini dibawa, disampaikan masyarakat awam, itu yang keliru. Makanya kalau ada orang ngajak Anda taklim dengan nuansa kekerasan ini, melanggar ketentuan Nabi, cepat tinggalkan. Datang taklim, Anda ini banyak dosa. Untuk menutup itu, langsung berjihad. Caranya bagaimana? Bom kedubes ini. Wah. Bawa setrika ke istana, isi dengan bom. Wah. Langsung tinggalkan. Ini bahaya. Ya. Makanya nggak akan pernah muncul dari orang beriman yang benar itu bom panci, bom kulkas, bom oven, bom setrika. Udah aneh-aneh manusia sekarang itu. Ya. Anda cukup baca hadis ini, maka kita bisa paham mana yang diikuti, mana yang ditinggalkan. Selesai. Tuntas. Makanya kalau ada taklim yang mengajarkan pada hal-hal kontradiktif dengan ini, kata Islam damai, terus mengajarkan kekerasan, pasti salah. Islam menyatukan, ini memecah, pasti keliru. Ya, kita perbaiki tetap dengan cara yang ma'ruf. Itu pun caranya baik. Jangan sampai mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Atau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih buruk lagi. Itu pun tidak diperkenankan. Jadi ini maksudnya kepada yang kita kenal assalamualaikum wa man lam ta'rif, itu bisa konteksnya luas. Ya, sebarkan perdamaian, sebabkan kebaikan, sebabkan kemudian ketenangan, sebabkan kenyamanan dalam hidup. Karena itu dimanapun orang Islam itu tinggal, pasti akan menyampaikan risalah ketenangan bagi setiap orang yang hadir di lingkungannya. Jadi kalau Anda sekarang pulang, kembali ke tugas masing-masing di kantor, maka praktekkan di sini. Buat orang tenang di kantor, jangan Anda masuk orang bubar. Ya, bikin tenang, bikin orang senang. Ya, tegakkan kejujuran, disiplin dalam pekerjaan, tunaikan tugas dengan baik, jauhi hal-hal yang kontroversial. Hal-hal yang tidak jelas, hal-hal haram, tinggalkan semua itu. Dan tunjukkan ketika ditanya, kenapa Anda begini? Karena saya muslim. Karena saya muslim. Wah, kamu orang paling disiplin? Karena saya muslim. Kamu jujur banget sih pekerjaan? Karena saya muslim. Nabi menyuruh saya begini, Allah perintahkan saya begini. Sudah selesai. Dan kalau Anda kerjakan semua itu, istiqamah di dalamnya, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Inilah makna hadis yang dimaksudkan. Ini diantara tanda yang menguatkan iman, gemar kita mengucapkan salam, berlaku baik dalam hubungan sosial kita, menebarkan kedamaian dan kebaikan-kebaikan. Juga lebih daripada itu, kita berusaha meningkatkan amal saleh supaya pulang dalam keadaan baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada semuanya, kita tidak tahu di titik mana kita akan pulang. Tapi kalau saya katakan semua kita yakin bahwa kita masih banyak kesalahan. Kita masih banyak dosa. Maka orang cerdas ketika merasakan banyak dosa, dia akan berusaha menutup dosa dan menghapus kesalahannya sebagai persiapan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini perbaiki diri kita, pulang ke rumah. Perbaiki hubungan dengan pasangan hidup, perbaiki hubungan dengan anak-anak dan keluarga, kemudian kompak untuk beramal soleh sesuai dengan passionnya masing-masing. Akhil karim, antum yang bekerja, bekerjalah karena Allah. Tinggalkan yang haram, jauhi yang Allah tidak sukai. Bawa rezeki yang halal, kasihan anak-anak antum. Kalau antum wafat, siapa yang rawat dia? Kalau antum tidak wariskan makanan yang halal, maka besar kemungkinan dia akan sulit hidupnya di masa depan. Jangan sampai depan dia punya persoalan dan terbebani karena perilaku antum dalam kehidupan yang saat ini. Duhai para ibu, berlakulah yang baik-baik. Wariskan akhlak mulia kepada anak-anaknya, karena boleh jadi saat ayah bekerja, Anda yang lebih banyak bersama anak-anak Anda. Kalau kita istiqamah dengan demikian, apapun yang kita kerjakan, insya Allah semuanya akan baik, bebannya akan diangkat, hidup akan ringan, dan lebih ringan saat kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ini pertama, saya jawab dulu satu pertanyaan. Kita berhenti jam 3:04. Saya sampaikan informasi yang sangat penting. Setelah itu kita berpisah insya Allah.
Assalamualaikum Ustaz, mohon doa untuk bapak, adik, kakak yang belum beriman pada Allah agar dapat mendapat hidayah dan diberikan kekuatan untuk bersyahadat. Semoga Allah ijabah Anda secepat apa yang bisa kita harapkan, dan semoga Allah muliakan Anda, dan semoga Allah kumpulkan Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi saat ini, baik ayah Anda, adik Anda, kakak Anda, dan semoga dengan itu semua kita dikumpulkan dalam kebaikan insyaallah. Allahumma taqabbal. Teman-teman, saya ada kisah begini. Ini saya sampaikan hari Ahad kemarin di Al-Azhar. Kita sekarang sedang menggalang gerakan untuk bisa mendekat pada Al-Quran. Karena saya punya keyakinan Al-Quran itu sumber kebaikan. Kalau kita bisa baca, pahami, amalkan, pasti dia orang baik. Apapun profesinya, dimanapun kita tinggal, even itu di negeri non-muslim, pasti akan jadi baik. Saat saya sampaikan itu, alhamdulillah Allah menggerakkan hati orang-orang tertentu untuk dilembutkan dan mau mengaji. Bahkan ada beberapa anak-anak muda yang mulai mengisi tasnya dengan mushaf itu. Saya sampaikan di malam Jumat itu dalam kajian AKS, bahwa kita tidak tahu kapan kita pulang. Boleh jadi malam ini ada di antara kita yang pulang, atau besok lusa. Tapi setidaknya kita pulang dalam keadaan sedang beramal saleh. Saya baru tahu kabar ketika saya mendarat dari Lampung di pesawat, diberikan kemudian satu berita oleh salah seorang tokoh. Keponakannya juga sering mengikuti kajian, dan dia satu di antara orang yang mengamalkan itu. Dia berusaha untuk jadi penghafal Quran. Malam itu dia kembali di perjalanan dengan menggunakan motornya, dan manusia mengatakan dia mengalami kecelakaan. Dia dibawa ke rumah sakit, dan sesuai ajalnya dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesaksian keluarganya, sejak itulah dia sedang berproses untuk menjadi ahli Quran. Bahkan saat kecelakaan, yang ditemukan pertama kali di tasnya adalah sebuah mushaf. Maka saya katakan pada kawan saya, Masya Allah, dia beruntung. Bahkan saya pun belum tahu seaman apa hidup saya ketika pulang kepada Allah. Saya tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Karena itu saya sekali lagi, kalau Anda berkenan, saya ingin ingatkan, rubah diri kita. Berubah, jadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan kita saling mendoakan supaya lebih kuat. Boleh jadi kemarin anak muda itu, besok lusa mungkin kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di titik mana kita akan berpulang. Jaga diri, jaga keluarga, jaga pekerjaan dan tindakan kita. Dan saya pun mohon doa, karena tidak mudah untuk berdakwah seperti ini, dan belum tahu juga di titik mana dakwah saya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kalau selama ini banyak kesalahan, tentunya saya banyak salah. Sangat ringan. Kalau apa yang Anda dapatkan dari saya tidak sesuai, atau ada yang keliru, sampaikan, saya perbaiki. Tidak sesuai, Anda tinggalkan, cari ustaz lain. Jangan diperdebatkan, jangan berselisih. Murid-murid saya sarankan jangan berselisih dengan siapapun. Bahkan ada yang mencaci pun, sayangi mereka, doakan mereka. Cukup setan musuh bagi kita yang paling sulit, dan jangan tambah untuk memberatkan mizan kita di hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, saya ingin umumkan begini, insya Allah bagi yang ikut kemarin yang kelas UAH, usahakan Al-Quran hafal itu, insya Allah di bulan ini sepulang saya dari Jepang, sekitar tanggal 17 saya kembali, mungkin di pekan Sabtu Ahadnya itu akan dimulai kuliah perdana. Ya, untuk yang kemarin telah didaftar, ada formulir disampaikan, nanti akan ditelepon. Ya, dan karena itu terbatas. Nah, untuk yang umum, teman-teman, nanti tolong catat tanggalnya ya. Insya Allah kurang lebih tanggal 22 Maret. Ya, tanggal 22 Maret itu di hari libur. Itu saya akan mengadakan sesi khusus terbuka untuk umum. Cara menghafal Quran spesifik untuk di bulan Ramadan. Itu saya akan taklim dari seharian, dari pagi sampai ke siang bahkan ke sore. Untuk mengajarkan dua hal. Satu, agenda Ramadan Nabi. Jadi Nabi itu mengerjakan apa saja saat Ramadan. Subhanallah. Yang kedua, spesifik untuk menghafal Quran selama 30 hari di bulan Ramadan. Anda bisa kerjakan dimanapun, karena telah banyak bertanya untuk intikaf di masjid kami, tapi daya tampungnya nggak akan cukup. Maka itu saya putuskan membuka taklim terbuka. Jadi Anda bisa terapkan di masjid manapun. Anda pulang kerjakan itu. Nanti saya pun telah menuliskan, bukunya sudah dicetak, sudah ada sekarang, kurang lebih ada 10.000 eksemplar. Ya, saya juga sedang siapkan nanti pada saat momen itu nanti buku bisa didapatkan. Anda tinggal buka petunjuk, saya terangkan semuanya. Saya bagi begini. Ya, sekarang agendanya sedang saya siapkan juga. Mushafnya pun ada mushaf sekarang per lembar yang sedang kami siapkan untuk mendukung itu. Nanti kalau teman-teman pas waktunya tiba, ingin ikut untuk agenda Ramadan Nabi, nanti kita sedang siapkan tempatnya 22 Maret insya Allah. Anda bisa bergabung di situ. Ya, semoga Allah muliakan kita semua. Yang lain yang sebagian belum saya jawab, termasuk yang baru disampaikan, izinkan saya, karena saya harus menempuh satu perjalanan kembali.
Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan yang dijawab dalam perjalanan. Jadi saya sedang di jalan kemana, mungkin nanti saya perjalanan ke luar juga, saya buka, sebagian sudah masuk ke handphone saya, jadi langsung dijawab di situ dan Anda bisa simak nanti dari tayangan official insyaallah. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa nusallimu ala rasulika al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkurak. Allahumma antal muqaddim antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ismin ista'adha bika anhu rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segala kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya hadi, Allahumma hdi ya Allah zamanana, hdi ya Allah aqribana, ba'idan am qariba ya Allah dihtadu ila al-Islam. Ya Allah, jika ada saudara kami, kerabat kami atau terkait dengan keluarga kami pada hari ini belum mendapatkan hidayah, belum beriman ya Allah, maka mohon lembutkan hatinya, kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat menghadap kepadamu ya Rabbal alamin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di masjid ini atau sekitarannya, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada orang yang tengah dirundung kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia pulang sebelum Kau tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami ya Allah tengah diuji dengan utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan kesulitan seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah ba'anna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah kulla a'malina as-salihah. Ya Allah, ridai kami dan terima amal ibadah kami ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, waffiqna li naf'ahu ma ta'allamna bih wa li na'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, mohon ajarkan kami ilmu yang bermanfaat yang mengentaskan kebodohan kami, bimbing kami untuk memahami apa yang telah kami pelajari, dan ya Allah berikan bimbingan kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.